Bab 269. Aula 10.000 Teknik. Pada malam hari, di depan aula utama Sekte Hang Yue, ada sosok-sosok yang bergoyang. Meskipun mereka semua adalah kultivator, mereka dapat menggunakan kekuatan spiritualitas untuk meredakan mabuk mereka, tetapi masih banyak orang yang tidak mau melakukannya, jarang bisa mabuk, mereka menikmati perasaan ini. Tidak tahu berapa lama sebelum sosok-sosok di pegunungan berangsur-angsur pergi. Harley Ye, 9 dari mereka, tidak kembali ke puncaknya, tetapi dibawa ke istana bawah tanah oleh Andreas Yang. Pada saat ini, mereka berdiri di depan gerbang batu besar. Gerbang batu ini disegel, mengungkapkan aura kuno, bagian atasnya penuh dengan abjad kuno, dan ada 2 tetua senior yang menjaga pintu. Aura yang sangat misterius. Harley Ye meliriknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Paman Guru Sekte, tempat apa ini? Di sini, Harley Situ sudah menghilangkan mabuknya. Dia melirik gerbang batu, kemudian memandang Andreas Yang. Aula 10.000 Teknik. Aula 10.000 Teknik. Semua orang saling menatap. Tidak sulit untuk melihat dari mata mereka bahwa mereka tidak tahu bahwa Sekte Hang Yue memiliki tempat ini. Aula 10.000 Teknik telah ada sejak berdirinya Sekte Hang Yue kita. Mengetahui keraguan orang banyak, Andreas yang tersenyum lembut dan berkata perlahan, kuil ini menyatukan konsepsi pengalaman leluhur Sekte Hang Yue kita, yang sebagian besar adalah teknik hitam yang mistis dan misterius, serta pemahaman tentang kultivasi. Ini adalah harta Sekte Hang Yue kita. Ternyata ada tempat yang sebagus ini. Mata semua orang berbinar. Tempat yang bagus, pasti tempat yang bagus. Yang paling heboh adalah Harley Ye, yang siap menyalin banyak rahasia teknik hitam di aula 10.000 teknik. Weng, weng. Di sini, gerbang batu perlahan-lahan terbuka, aura misterius dan tua melonjak keluar. Masuklah, tenggat waktu 9 hari, jangan serakah. Andreas yang tersenyum lembut. Oke, itu Harley Situ, yang bergegas masuk seperti pita cahaya tanpa menunggu kata-kata Andreas yang jatuh. Setelah itu, Karafli, Yogini dan Joy Nanggong juga masuk. Harley Ye berada di ujung barisan, dan mengikuti masuk. Begitu dia masuk, Harley Ye merasakan matanya menyala. Dunia di dalamnya aneh dan misterius, udaranya penuh dengan energi misterius, dan ada banyak konsep artistik yang terjalin di sini. Bahkan jika dia tidak menggunakan mata keabadian, juga bisa dengan mudah menangkapnya. Ini dia, Harley Situ yang masuk lebih dulu, sepertinya telah menangkap teknik hitam yang bagus. Dia sudah duduk bersila di tanah, lalu memejamkan mata dan memahaminya. Karafli, Yogini, dan Joy Nanggong juga menemukan teknik rahasia favorit mereka, lalu duduk bersila di sana dan memahaminya. Melihat ini, Harley Ye juga tidak diam, dia berjalan menuju ke dalam. Aula teknik 10.000 ini memiliki ruang yang sangat luas, dan tanpa masuk terlalu dalam, ia dapat melihat aura misterius yang melintas, dan di setiap aura misterius, ada kurang lebih sejenis konsepsi artistik dari metode rahasia teknik hitam atau pemahaman kultivasi. Segel Hunyuan. Telapak keberuntungan. Jari awan. Harley Ye berjalan menyelusuri dan menemukan banyak konsepsi seni rahasia, tetapi dia tidak duduk untuk memahaminya, karena kekuatan gaib teknik hitam itu baginya pada dasarnya adalah keberadaan yang hambar. Zeng, zeng, zeng. Segera, suara dentang pedang terdengar, membuatnya berhenti. Di depan, ada ribuan energi misterius yang terbang bolak-balik, dan masing-masing dari mereka sangat ganas. Tidak perlu diragukan lagi, energi misterius ini membawa teknik rahasia pedang, dan jumlahnya tidak sedikit. Itu dia, Harley Ye melangkah dan duduk bersila di tanah, menarik konsep artistik dari setiap pedang. Zeng, zeng, zeng.
Aura misterius yang membawa teknik rahasia pedang ini tampaknya memiliki spiritualitas, ditarik oleh Harley Ye dan berkumpul ke arah Harley Ye, mengelilingi di sekitarnya, dan terdengar suara pedang sangat keras. Suasana hati Harley Ye kosong, ketika dia akan melarikan diri ke alam rahasia pedang. Ia menemukan bahwa teknik-teknik rahasia yang terdapat di alam rahasia pedang ini meliputi serangan, pertahanan, dan teknik silat. Ini sangat bagus. Senyum muncul di sudut mulut Harley Ye, benar-benar fokus di dalamnya. Semuanya berjalan dengan tertib. Murid 9 pewaris sejati masing-masing bersila di satu tempat, mereka bermeditasi dan memahami. Aula 10.000 teknik menjadi sangat damai. Di puncak Gadis Giok, paviliun Gadis Giok. Fen Shichu duduk di sana, menangkupkan pipinya dengan satu tangan, memandang Lan Shichu di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Adikku yang baik, kamu tidak akan mengatakan sesuatu." "Aduh, kakak, apakah kamu harus bersikeras tentang masalah ini?" Lan Shichu tersipu malu. "Bukannya aku bersikeras, kamu harus membuat pernyataan tentang ini." "Membuat pernyataan apa?" Pipi Lan Shichu menjadi lebih merah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya, terbata-bata saat dia berbicara. "Lan Shi, jangan pura-pura bingung." Fen Shichu tersenyum lagi, lalu berdiri, berpikir untuk berjalan keluar. "Beri kamu beberapa hari untuk memikirkannya. Jika kamu setuju, kakak akan segera menyiapkan pernikahan untukmu." Pernikahan. Mendengar dua kata ini, Lan Shichu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap Fen Shichu yang terus berjalan pergi. Dia mengerutkan bibirnya dan bergumam pelan, "Tapi, kakak, yang dia cinta adalah kamu." Zeng, zeng, zeng. Di aula 10.000 teknik, Harley Ye duduk selama 3 hari. Selama ini, dia tidak pernah bangun. Selama periode ini, dia terus menarik energi misterius, menangkap konsepsi artistik di dalamnya, dan memahaminya. Dalam konsepsi artistik, Harley Ye terus berevolusi, menggunakan mata keabadian untuk menyimpulkan misteri banyak teknik pedang, sehingga menemukan asal-usulnya. Kata-kata sederhana menjadi rumit, dan esensinya mudah ditemukan. Pertahanan termasuk armor astral dan susunan 8 diagram, serangan pamungkas tunggal termasuk teknik Feng Shen, tebasan 8 penjuru, tapi milikku adalah serangan kelompok kekuatan magis yang hebat. Dengan mata tertutup, Harley Ye terus bergumam. Begitu banyak teknik rahasia pedang, apakah mungkin untuk menggabungkannya menjadi satu teknik rahasia? Pedang, kepala 100 tentara, anggun dan garang. Aku ingin menempa metode 10.000 pedang, mengubah satu pedang menjadi 10.000 pedang, dan mengubah 10.000 pedang menjadi satu pedang. 10.000 pedang, menyatu. Ini dia. Senyum muncul di sudut mulut Harley Ye lagi. Kali ini, pikirannya terus-menerus mengembara dalam konsepsi artistik pedang-pedang, mencampur esensi dari banyak teknik rahasia pedang, lalu menyimpulkan dan mengembangkannya melalui mata keabadian. Dia duduk selama 3 hari lagi. Pada hari ke-6, terjadi perubahan pada sekeliling tubuhnya, ada energi pedang yang tertinggal, dan ada suara pedang yang berdentang, dan bukan satu pedang yang berdentang, tetapi banyak pedang yang berdentang sangat keras. Pada hari ke-7, dia perlahan bangkit, tetapi masih tidak bisa membuka matanya. Zeng. Dengan suara dentang pedang, pedang Cixiao muncul di tangannya dan perlahan-lahan dimainkan olehnya. Selanjutnya, adalah proses yang panjang. Saat fokus dalam konsep seni pedang, ia mengayunkan pedang Cixiao, gerakannya terkadang lambat, terkadang cepat, pedangnya terkadang diam, terkadang keras, dan pedangnya terkadang agresif, terkadang tumpul. Jadi, 2 hari lagi berlalu dengan tenang. Ini hari terakhir, ayo pergi. Harley Shitu yang berdiri lebih dulu,
tetapi dia masih dalam suasana hati yang baik. Sepertinya dia telah mempelajari teknik rahasia yang bagus selama 9 hari di aula sihir. Ini benar-benar keberuntungan. Mozashi juga bangkit. Aku merasa bahwa seluruh keadaan pikiran aku telah disublimasikan. Reina Ye juga selesai. Dia berjalan perlahan, tersenyum seperti bunga. Melihat ekspresinya, sepertinya dia tidak menganggur selama 9 hari ini. Dia mempelajari teknik rahasia yang bagus. Ayo pergi. Di arah lain, Karafli, Yogini, dan Joy Nanggong juga datang, dan mereka semua dalam suasana hati yang baik. Hah, Harley Ye di mana? Semua orang berkumpul. Harley Situ melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Harley Ye. Zeng, zeng, zeng. Ketika semua orang tercengang, di kedalaman istana harta karun teknik segudang, suara pedang terdengar, dan tampaknya banyak pedang meringkik pada saat yang sama, yang sangat keras. Mungkinkah anak itu? Pergi lihat. Bersambung. Bab 270. 10.000 pedang menyatu. Ketika beberapa orang datang, mereka melihat pemandangan heboh dari kejauhan. Di kejauhan, Harley Ye berdiri di sana dengan tenang, tak bergerak seperti lembing. Dia memejamkan mata, pakaian dan rambut putihnya berkibar tanpa angin, sementara seluruh tubuhnya dihantui oleh segelintir bayangan pedang, menembak bolak-balik, terus-menerus meringkuk, masing-masing tajam, jumlahnya terlalu banyak hingga bisa membuat kulit kepala kamu mati rasa. Berdiri di antara 10.000 pedang, dia bukan lagi seseorang, tetapi pedang ilahi yang ganas, kepala dari 10.000 pedang itu. Aku, persetan. Melihat adegan ini, Harley Situ tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Oke, begitu banyak pedang. Teknik rahasia yang sangat besar, apakah ini serangan kelompok? Harley Ye benar-benar memahami metode rahasia seperti itu. Ketika semua orang tercengang, Harley Ye yang berada tidak jauh, bergerak, sedikit mengangkat pedang Cik Xiao, dan kemudian tiba-tiba menunjuk ke satu sisi. Wanjian Chaozong. Saat dia berbisik, bayangan pedang yang ada di sekitarnya menjerit, seolah mendengarkan perintahnya Ming. 10.000 pedang ditembakkan. Zeng, zeng, zeng. Segera, di aula 10.000 teknik, suara pedang mencicit, masing-masing dengan kekuatan luar biasa yang tak tertandingi, dan pelepasan 10.000 pedang secara bersamaan bahkan lebih kuat, masing-masing dengan niat pedang yang misterius dan tajam. Melihat pemandangan besar ini, mata Harley Situ terpana. Ini, apakah ini formasi pedang? Mozashi membuka mulutnya. Ini bukan formasi pedang. Karafli merenung, ini adalah kekuatan magis ilmu pedang yang mengubah dirinya menjadi kepala dari 10.000 pedang, dan mengendalikan 10.000 pedang itu menjadi senjata dewa. Ketika dipikirkan maka pedang pasti akan menghancurkannya. Satu pedang akan berubah menjadi 10.000 pedang, dan 10.000 pedang akan menjadi satu. Keren sekali. Setelah mendengar apa yang dikatakan Karafli, Harley Situ tanpa sadar menelan seteguk air. Adik seperguruan Ye tidak bisa berkultivasi lagi, tapi dia masih bisa memahami kekuatan supernatural yang begitu kuat. Sungguh jenius seperti monster. Kita tidak sebaik dia. Kembali ke satu. Ketika semua orang kagum, Harley Ye, yang tidak jauh sedang berbisik. Kemudian, bayangan terbang dari 10.000 pedang bergabung ke dalam tubuhnya dan menghilang. Momentumnya sangat berubah, benar-benar seperti pedang yang tiada taranya. Segera, bayangan 10.000 pedang menghilang satu demi satu, dan aura pedang sengit Harley Ye juga tertutup di tubuhnya, dan dia menjadi manusia biasa lagi. Pada saat ini, dia perlahan-lahan menghembuskan napas keruh, membuka matanya,
mata kelamnya menjadi lebih dalam dan terkendali, dan ada sedikit kebingungan di matanya yang jernih. Mungkin, 10.000 pedang menyatu dia masih memiliki kekurangan, jauh dari mencapai ranah transformasi, seperti pemurnian tubuh yang perlu dipoles seiring waktu. Berbalik sedikit, Harley menyadari bahwa Harley Situ dan yang lainnya sudah jauh. Kapan kalian datang ke sini? Sudah lama di sini. Harley Situ menggaruk telinganya. Bukankah gara-gara kamu berpura-pura hebat? Omong kosong, aku di sini sedang memahami pedang. Adik seperguruan Ye, kekuatan gaibmu sangat kuat. Karafli tersenyum kecil. Biasa saja. Harley Ye tersenyum. Ayo pergi. Dengan desakan Harley Situ, ke-9 orang itu berjalan keluar. Selama periode ini, Harley Situ, Yogini, dan yang lainnya mengintip Harley Ye lebih dari sekali. Diam-diam berpikir bahwa adik seperguruan mereka yang tidak bisa berkultivasi tetap bukan orang biasa. Setelah meninggalkan aula 10.000 teknik, gerbang batu ditutup. Mereka tidak melihat Andreas Yang, jadi mereka membungkuk hormat kepada dua tetua tertinggi yang menjaga aula sihir, lalu berbalik dan pergi. Awalnya disepakati untuk pergi keluar untuk minum, tetapi setelah semua orang keluar, mereka bergegas kembali ke puncak gunung sendiri. Mereka masih perlu memahami teknik rahasia yang telah mereka pelajari di aula 10.000 teknik. Wow! Harley Ye meregangkan pinggangnya dengan ganas dan berjalan menuju paviliun harta karun. Harley Ye. Harley Ye sedang berjalan ketika sebuah suara terdengar dari murid yang mendekat. Dikatakan bahwa kemanapun Harley Ye pergi sekarang, dia akan menjadi sorotan, sehingga semakin banyak orang yang memandangnya, sebagian besar menunjuk ke arahnya, dan suara diskusi satu demi satu, dengan desahan, keheranan, dan penyesalan. Untuk ini, Harley Ye langsung mengabaikannya, dan dia tidak repot-repot berdebat dengan murid-murid penggosip ini. Namun, hanya karena dia tidak mencari masalah bukan berarti beberapa orang tidak mencari masalah. Di sisi yang berlawanan, sosok berbaju ungu telah berjalan mendekatinya dengan dikelilingi oleh belasan murid. Jika melihat lebih dekat, itu ternyata Aiden Zuo. Bukankah ini pahlawan kita? Aiden Zuo menggoyangkan kipas lipatnya dengan ringan, memandang Harley Ye dari atas ke bawah dengan penuh minat. Cek. Adik seperguruan Ye, kudengar kultivasi kamu dihapuskan. Apa yang ingin kamu katakan? Harley Ye mengangkat telinganya. Tidak apa-apa. Aiden Zuo tersenyum main-main. Karyan adik seperguruan Ye telah menjadi orang lumpuh. Mengapa tidak menyerahkan ramuan obat dan cairan-cairan spiritual? Kakak seperguruan tidak akan merugikanmu. Begitu kata-kata ini keluar, adegan itu penuh dengan diskusi. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Aiden Zuo mencoba merampok. Mengetahui bahwa basis kultivasi Harley Ye dihapuskan, dia melompat keluar untuk menggertak Harley Ye. Kakak seperguruan Aiden, bukankah kamu terlalu? Pergi sana. Ada seorang murid yang sangat ingin menjelaskan kepada Harley Ye, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia dimaki mundur oleh Aiden Zuo. Aiden Zuo memaki murid-murid itu dengan keras. Lalu Aiden Zuo kembali menggoda Harley Ye di depannya. Adik seperguruan Ye, apakah kamu akan memberikannya sendiri, atau kakak seperguruan aku yang akan membantumu mengambilnya? Hanya terdengar Harley Ye berbisik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke satu sisi. Mengapa gadis itu tidak mengenakan pakaian? Tidak mengenakan pakaian. Masak. Di tempat itu, tidak kurang dari 40 murid berlari ke tempat yang dilihat Harley Ye, termasuk Aiden Zuo. Namun, ketika mereka melihat ke sana, mereka menemukan tempat di mana Harley Ye sedang memandang. Jangankan seorang wanita tanpa pakaian, bahkan seekor lalat pun tidak ada. Kamu mempermainkanku. Aiden Zuo menoleh dengan tajam. Namun, saat dia menoleh,
dia menerima tamparan di wajahnya. Loh, tamparan yang sangat renyah, dan Aiden Zhou terhuyung-huyung oleh tamparan di tempat. Dia benar-benar terpana. Sebelum dia sadar kembali, dia menemukan seseorang meraih salah satu lengannya. Kemudian, dia merasakan telapak kakinya meninggalkan tanah dan tubuhnya kehilangan keseimbangan. Melihat ini, para murid yang hadir pada dasarnya menutupi mata mereka secara tidak sadar. Boom! Kemudian, ada raungan, Aiden Zhou dihempaskan ke tanah, menghancurkan bumi hingga berbentuk manusia, dan seluruh tubuhnya terlempar keluar dari tempatnya, dan seteguk darah menyembur keluar. Tentu saja Harley Ye yang melemparkannya seperti ini. Di Sekte Han Yue, aksi menghancurkan orang ini sepertinya menjadi hak patennya. Ini sangat hebat. Melihat pemandangan ini, mata para murid yang hadir semua menatap. Bukankah dia sudah lumpuh? Kamu buta. Dia melakukan serangan diam-diam, paham tidak? Kamu yang buta, pernahkah kamu mendengar bahwa unta kurus tetap lebih besar dari kuda? Dia adalah orang yang kejam yang mengalahkan tubuh Xuanling. Bahkan jika dia menjadi orang lumpuh yang tidak bisa berkultivasi, tidak ada yang bisa menggertaknya. Ini bukan salahku. Harley Ye pergi setelah selesai. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengambil tas penyimpanan Aiden Zhou. Di belakangnya, raungan histeris Aiden Zhou terdengar. Ini adalah ketiga kalinya dia dirampok oleh Harley Ye, pertama kali di hutan Huanglin, kedua kalinya di belakang gunung gerbang dalam, dan sekarang di sini lagi. Dia telah bekerja sangat keras. Barang-barang yang diperoleh dengan susah payah benar-benar dirampok oleh Harley Ye. Bersambung.